Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ketemu lagi hari ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itulah sebabnya kita rindu, kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Ibrani ini atau surat Ibrani ini ditulis oleh penulis kitab ini dari pasal-pasal sebelumnya, dari pasal 1 sampai 12. Penulis Ibrani berbicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hubungan orang itu kepada Tuhan. Bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup yang melayani Tuhan. Bagaimana tentang surga, bagaimana tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, bagaimana pribadi Allah, itu yang dibahas dari pasal 1 sampai yang ke-12. Pasal 13 ini Bapak Ibu, penulis kitab Ibrani berbicara mengenai hal-hal yang praktis. Ya, khususnya ayat 1 sampai 6 ini, penulis Ibrani berbicara hal yang praktis. Apa yang perlu dilakukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apa yang perlu saudara dan saya lakukan? Hal praktis apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata tadi ayat pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Jadi kita diajar dari kebenaran ini. Hal praktis yang kita lakukan sebagai orang yang percaya, pertama di sini dikatakan adalah kita harus memelihara kasih persaudaraan. Kasih yang kita terima dari Tuhan. Kasih agape, kasih Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan kasih yang kita terima itu kita pelihara. Kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita. Tinggal kita pelihara dan kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat bagi saudara-saudara kita yang dikasih Tuhan. Yang kedua dikatakan di sini, kita harus memiliki keramah tamahan kepada semua orang. Hidup kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi orang yang siap menerima, siap terbuka untuk bagaimana hidup kita menjadi berkat. Sikap murah senyum, mudah senyum, sikap mau bersahabat dengan semua orang, sikap yang mau melakukan yang terbaik bagi semua orang. Dan saat kita melakukan itu, berarti kita melakukan kebenaran Tuhan. Kita punya kerinduan hidup, memiliki keramah tamahan kepada saudara kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita selalu ada rasa simpati kepada mereka yang dalam kesulitan. Rasa simpati kepada saudara kita yang kesulitan. Ini waktunya bagi kita Bapak Ibu. Jadi penulis Ibrani menekankan kita perlu memberi tumpangan. Kita perlu menolong orang yang susah dalam kehidupan kita. Orang Kristen selalu dilihat apa yang dilakukan bagi semua orang. Apakah dia dengan rela hati, dengan sukacita memberi tumpangan kepada orang yang sulit.
Tumpangan dalam arti di sini bukan hanya memberikan tempat rumah atau tempat untuk berteduh, bukan hanya itu. Tapi sikap hati kita yang siap menjadi sahabat, memberi tumpangan kepada saudara kita yang lain. Yang keempat, Bapak Ibu, kita harus menjaga kesucian hidup. Kesucian hidup ini sangat penting. Karena orang yang suci hidupnya, yang kudus hidupnya, karena sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan dia dalam kehidupannya ini menjaga kehidupannya. Itulah dia bisa berhubungan dengan baik dengan Tuhan, bersekutu dengan baik. Dia punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi kita menjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kita menjauhkan dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu kita tidak hidup kudus, Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan kepada dosa-dosa kita. Tuhan tidak berkenan kepada perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu kita buang jauh-jauh. Kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang kelima, Bapak Ibu, kita harus mempunyai rasa berkecukupan di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu memiliki rasa berkecukupan kepada Tuhan? Karena Bapak Ibu, semua yang diberikan Tuhan itu udah lebih daripada segalanya. Lebih daripada apa yang bisa diberikan manusia kepada kita. Yang diberikan manusia kepada kita terbatas, Bapak Ibu. Terbatas. Tapi Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Tuhan berkata, firman Tuhan ini tadi berkata kepada kita, Bapak Ibu, Dia menyiapkan pertolongan kepada kita. Dia menyiapkan penyertaannya. Penyertaannya sempurna kepada kita. Pertolongannya cukup bagi kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memakai orang-orang sekitar kita. Tuhan akan memakai orang-orang lain untuk menolong kehidupan kita. Saya percaya, Bapak Ibu, kerinduan Tuhan kita boleh melakukan kepada firman Tuhan ini. Kita menjadi orang yang memiliki kasih persaudaraan. Kita memiliki orang yang hati yang ramah tamah. Kita mempunyai rasa simpati kepada mereka yang sedang dalam kesulitan. Kita menjaga kesucian hidup kita. Dan kita memiliki rasa berkecukupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu. Shalom.